Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NPM 22411072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar makna dan model kepemimpinan. Definisi kepemimpinan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu suatu proses yang melibatkan kepemimpinan dan pengikutnya. Pemimpin, individu yang memiliki visi dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Kemudian definisi kepemimpinan yang terakhir itu pengikut, individu yang mendukung dan membantu pemimpin mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Indikator efektivitas kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif yaitu visi yang jelas. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang sangat jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin yang efektif dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan pengikutnya. Kemudian kemampuan untuk memotivasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi pengikutnya untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Nah, kemampuan untuk membangun tim. Pemimpin yang efektif dapat membangun tim yang kuat dan kohesif. Kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang efektif dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Nah, ada sebuah studi kasus. Nelson Mandela, seorang pemimpin Afrika Selatan yang memimpin perjuangan melawan apartheid. Dia adalah contoh pemimpin yang sangat inspiratif dan visioner. Selanjutnya, Jack Welch, CEO General Electric yang mengubah perusahaan menjadi salah satu perusahaan yang paling sukses di Indonesia. Dia adalah contoh pemimpin yang transformatif dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, Malala Yousafzai, seorang aktivis Pakistan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dia adalah contoh pemimpin yang berani dan inspiratif. Nah, adapun model-model kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional. Nah, model ini melibatkan pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan insentif kepada pengikut untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin transaksional cenderung menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengarahkan perilaku pengikut. Nah, yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Nah, model ini melibatkan pengembangan visi yang kuat oleh pemimpin, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan membangun hubungan yang kuat dengan pengikut. Nah, pemimpin transformasional cenderung memberikan perubahan yang sangat positif dalam organisasi maupun kelompok. Kepemimpinan situasional. Nah, model ini mengakui bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi tertentu. Pemimpin situasional ini memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan kesiapan pengikut dalam mencapai sebuah tujuan. Yang keempat ada kepemimpinan karismatik. Model ini melibatkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk melalui kepribadian, visi, dan keyakinan mereka yang sangat kuat. Pemimpin karismatik ini sering dianggap sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para pengikut mereka. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan pelayanan. Model ini menekankan pentingnya pelayanan kepada orang lain sebagai inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan pelayanan berfokus pada memenuhi kebutuhan pengikut, mempromosikan partisipasi, dan pengembangan potensi pengikut. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan berbasis hasil. Model ini menekankan pencapaian hasil yang konkret dan
terukur sebagai tujuan utama kepemimpinan. Nah, pemimpin berbasis hasil menetapkan tujuan yang jelas, memonitor kemajuan, dan memberikan umpan balik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun tantangan dalam kepemimpinan, seperti kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan, pemimpin dihadapkan pada tekanan untuk membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat terbatas, seringkali dengan informasi yang tidak lengkap atau ambigu. Nah, selanjutnya kesulitan dalam membangun tim yang efektif. Membangun tim yang solid dan efektif membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola konflik, memfasilitasi kerjasama, dan menginspirasi anggota tim. Selanjutnya, keseimbangan antara tuntunan berbagai pihak. Pemimpin seringkali harus menyeimbangi kepentingan berbagai stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Selanjutnya, perubahan yang sangat cepat. Lingkungan bisnis yang dinamis membutuhkan pemimpin yang dapat beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, termasuk teknologi baru, perubahan pasar, dan peraturan yang berkembang. Terakhir, kebutuhan untuk inovasi. Pemimpin perlu mendorong inovasi untuk mempertahankan daya saing. Tantangan ini melibatkan pengelola risiko dan merancang sistem yang memungkinkan kreativitas. Nah, jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks dan penting dalam mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, konsep dasar dari kepemimpinan meliputi kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Makna kepemimpinan mencakup kemampuan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengaruhi orang lain dengan cara positif dan efektif. Dan sementara itu, model-model kepemimpinan seperti model transisional, dan lain sebagainya memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami dan menerapkan konsep kepemimpinan dalam konteks tertentu. Nah, keterampilan dan perilaku yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh siapapun terlepas dari peran atau status sosial mereka. Nah, kepemimpinan efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, situasi orang-orang yang dipimpin, serta kemampuan untuk beradaptasi dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.